Hai Sobat Informatika, ketemu lagi dengan saya di seri video tentang kualitas perangkat lunak. Hari ini kita akan membahas sebuah topik tentang refactoring source code, yaitu tentang bagaimana caranya melakukan refactoring pada source code atau kode program yang mengandung adanya statement kondisi yang bersarang atau nested if else. Penasaran ya? Mari kita simak satu persatu. Biasanya awal-awal kita belajar pemrograman, ketika materinya tentang statement kondisi atau percabangan atau seleksi, kita dihadapkan pada situasi bahwa seleksinya sederhana, kondisionalnya sederhana, hanya terdiri dari if, kondisinya terpenuhi maka dieksekusi, atau if dan else. Rata-rata memang statement kondisinya itu sederhana. Seiring dengan kebutuhan perangkat lunak kita, source code kita pun semakin berkembang. Nah, statement kondisi kita pun mengalami perkembangan sedemikian rupa. Sehingga kita bisa saksikan atau mungkin sering kita lihat dan sering kita buat bahwa kita akan berhadapan dengan statement kondisi if then else yang cukup kompleks. Di dalam statement kondisi, sebuah eksekusi yang dipilih kemudian akan menghasilkan atau membuat statement kondisi yang lain dan seterusnya, sehingga semakin kompleks. Selain source code kita semakin kompleks, tentu saja berimbas pada susah untuk dipahami. Anda bayangkan ketika source code ini adalah milik suatu perusahaan besar, milik suatu sistem layanan yang memang kritikal, penggunanya banyak, dan turnover atau pergantian programmernya cukup tinggi. Ketika programmer baru duduk kemudian membaca source code kita, terutama pada bagian nested if else ini yang cukup kompleks dan sulit dibaca ini, membuat programmer baru tersebut memakan waktu yang lama untuk memahami apa maksud dari statement kondisi yang panjang ini. Nah, untuk itulah maka ada satu teknik untuk merefaktor nested if else ini, yaitu dengan teknik guard clause. Apa itu guard clause? Pertama, kita akan merefaktor, mengedit, mengubah source code tadi, mengubah nested if tadi dengan pertama mendahulukan kondisi yang tidak diinginkan atau alternative path istilahnya. Kita dahulukan kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan. Kemudian kondisi yang kita inginkan itu nanti berada di paling akhir. Selain itu, lakukan return value as soon as possible. Sesegera mungkin dikeluarkan nilai dari setiap kondisi yang dipenuhi. Nah, untuk lebih paham dengan maksud dan konsep dari guard clause sebagai teknik refactor untuk nested if, mari kita coding langsung ya. Baik, di sini saya akan contohkan ada sebuah kelas, kelas ATM yang melayani atau memiliki fungsi untuk yang fungsi utamanya untuk melakukan withdraw atau penarikan uang. Di sini kita lihat ada sebuah kelas ATM, kemudian di sini ada fungsi utama withdraw, kemudian di sini ada beberapa function, selain construct, yaitu ada is inactive, yaitu nanti untuk mengecek apakah kartunya itu statusnya aktif atau tidak, kemudian apakah kartunya expired atau tidak, apakah PIN yang dimasukkan itu adalah benar atau salah, kemudian apakah jumlah yang mau ditarik dananya tersedia atau tidak. Seperti itu. Kemudian ketika mau menginstansiasi, kita buat dulu di sini ada array yang berisi data-data credential, data nasabah yang sudah tersimpan di bank sebagai simulasi. PIN yang terdaftar, status kartu saat ini, kemudian tanggal kartu tersebut didaftarkan, kemudian jumlah saldo saat ini. Kemudian di sini my credential ini gunanya sebagai array untuk menyimpan inputan PIN yang diberikan oleh pengguna ketika mau mengambil uang. Kemudian jumlah uang yang mau diambil di sini Kemudian saya instansiasi ATM, kelas ATM dengan mendeliver data kredensial ke function construct tadi yang di sini. Nah,
Kemudian saya akan echo atau saya akan cetak apa hasil dari return yang diberikan. Ini adalah source code yang memiliki nested if. Kita lihat di sini ya. If else, if else, if else, if else. Nah, seperti ini ya. Ketika kita hendak membaca dan memahami maksud dari alur nested if ini, kita cukup memakan waktu. Memang secara output dia tidak ada masalah. Namun ketika programmer ingin memahami function ini, dia akan cukup memeras otak tentu saja. Nah, disinilah gunanya kita melakukan refactor, yaitu kita mengubah struktur kode tapi tanpa mengubah behavior atau output yang diberikan. Saya kasih contoh ya. Outputnya seperti apa? Misalnya saya jalankan di sini. Sebagai contoh, saya coba jalankan dulu ya. File awalnya, file sebelum di refactor. Saya masuk dulu ke foldernya. Kemudian saya akan jalankan ATM. Nah, ya kan? Berarti dia mengeluarkan return ini, ya, hasil output ini. Please take your money. Berarti bisa mengambil uang. Coba kita tes. Misalnya passwordnya salah. Nah, gitu ya. Nah, wrong pin, ya, dia akan mengusir yang ini, mengeksekusi yang ini. Ya, lebih seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita merefaktornya? Ya, baik, kita coba pelan-pelan. Apa prinsip dari refaktor tadi? Untuk pakai menggunakan teknik got clause. Pertama, lakukan return secepat mungkin dan utamakan yang tidak diinginkan. Nah, apa yang tidak diinginkan? Hasil yang tidak diinginkan ya nih, wrong pin, inactive, expired, insufficient amount, please take your money. Oke, pertama apa kita lakukan? Kita akan mengubah ini ya, tidak lagi ada tidak else lagi seperti ini, kita langsung begini. Ya, ya. Jadi ketika wrong pin dia langsung return seperti tadi ya, bahwa pin yang dimasukkan salah, tapi strukturnya kita ubah. Nah, kemudian yang kedua apa? Inaktif. Nah, berarti kita buang ya. Nah, dengan return your card is inactive. Kemudian expired. Nah, ya. Expired. Your card is expired. Kemudian insufficient amount. Ya. Kita panggil ini ya. Return insufficient amount. Kalau saldo tidak cukup. Nah, dan terakhir apa? Hasil yang diinginkan kita taruh terakhir. Ya, berarti tidak perlu lagi di dalam if. Otomatis ketika wrong pin tidak terpanggil, ini juga tidak, ini juga tidak, ini juga tidak, artinya yang terakhir yang akan dipanggil atau dieksekusi. Ya, kita cek. Kita jalankan ya, kita coba. Ya, jalan kan? Please take your money. Register PIN-nya sama, saldonya masih cukup dan status aktif. Nah, bagaimana ini tidak aktif misalnya? Ya, your card is inactive. Bagaimana kalau dia sudah kadaluarsa? Sekarang kita coba bagaimana kalau dia kartunya dalam kondisi expired. Jadi misalnya kita ganti tanggal 10 bulan 10. Nah ya, your card is expired. Oke. Nanti bagaimana sekarang kondisinya jika saldonya tidak cukup? Ya. Buat di sini ya, seperti ini 1.100.000 tes. Ya, insufficient amount. Nah, gitu.
Dan bagaimana kondisi yang diinginkan? Ya, bisa diambil uang. Please take your money. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Apa keuntungan yang kita peroleh setelah melakukan refaktor nested if? Pertama, strukturnya lebih rapi tentu saja. Kemudian mudah dimengerti maksudnya apa. Ya, jika ini terpenuhi maka akan berikan ini. Jika ini yang terpenuhi maka langsung berikan ini, ya, dan seterusnya. Sehingga kita lihat bahwa kondisi yang kita inginkan akan dieksekusi bagian akhir tanpa mengubah behavior. Ya, output atau perubahan nyambung sama persis seperti ketika tadi sebelum di refactor dengan menggunakan nested if biasa sebelumnya. Nah, bagaimana? Mudah kan? Jadi, ketika kita sudah bisa membuat suatu program atau merefaktor suatu source code yang kurang readable gitu ya, dengan membuatnya menjadi readable dan mudah dimengerti, rasanya lebih nyaman dalam memahami sebuah program atau source code itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan terus video-video tentang kualitas perangkat lunak yang bagus-bagus yang lainnya. Sampai jumpa dan terus belajar dan ngoding.